Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Resita Nurbaiti dengan NPM 201843502071. Saya dari Prodi Teknik Informatika dan ingin mempresentasikan perihal keutamaan akhlak dan ilmu. Nah, di sini sebelum kita mulai, saya ingin memberikan atau ingin menceritakan sebuah kisah pada masa Rasulullah. Ketika itu, pada masa itu, salah satu alasan dari kaum kafir Quraisy begitu sangat-sangat tertarik dengan Islam itu adalah tampilan serta akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, terutama Umar bin Khattab. Nah, itulah daya tarik tersendiri. Itulah daya tarik yang memang itu adalah nilai paling penting yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mengenalkan Islam, Nabi mengatakan bahwa Islam itu adalah ajaran-ajaran akhlak mulia. Wah, luar biasa banget ya. Nah, sehingga yang pertama-tama masuk ke dalam Islam ini adalah orang-orang yang membutuhkan nilai-nilai akhlak mulia tersebut. Nah, mereka ingin menanamkan dan menjadikannya sebagai sistem kehidupan bermasyarakat mereka, untuk kehidupan mereka, untuk perkembangan hidup mereka. Lalu siapa sih orang-orang itu? Orang-orang itu adalah para budak dan orang-orang miskin. Nah, karena ajaran Islam pada masa itu sangat menguntungkan bagi mereka. Menguntungkannya dalam hal apa? Dalam hal pembebasan budak, kemudian menyantuni anak yatim, kemudian membantu orang-orang yang susah, dan pada masa itu ajaran Islam mengatakan bahwa kita tidak boleh seenak-enaknya, kita nggak boleh seenaknya menindas atau menyakiti orang yang lemah, begitu. Kemudian kita harus dan wajib meninggikan derajat kaum wanita, seperti itu. Nah, dengan pendidikan mereka sebagai para budak yang sangat pas-pasan ini, mereka itu nggak tahu tentang pendidikan akidah Islam. So, mereka berpikir itu sangat simpel banget, sangat simpel sekali. Yang mereka ketahui bahwa Tuhan itu ya satu. Qul huwallahu ahad. Sesederhana pemikiran itu, sehingga pada masa itu Bilal bin Rabah ketika disiksa, yang dia tahu tentang teori akidah ini hanyalah ahadun ahad. Seperti itu. Nah, belum ada itu. Pada masa itu tuh belum ada perdebatan soal akidah rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Nah, itu belum ada pada masa itu. Nah, semua itu hadir setelah keilmuan-keilmuan Islam itu semakin berkembang. Kemudian muncullah ilmu fikih, kemudian ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu Quran. Nah, itu muncul ketika masuk ke zamannya para ulama. Seperti itu. Nah, pada saat generasi Bilal waktu itu, karena keilmuan mereka yang sangat pas-pasan, akhirnya yang mereka ketahui yaitu hanya ahadun ahad, dan menurut dan itu ya pada masa itu sangat cukup sekali untuk menjelaskan kepada mereka bahwa inilah kebenaran. Dan daya tariknya adalah ajaran akidah akhlak tersebut ya. Ketika ada orang Baduy, waktu itu ada orang Baduy yang sempat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa itu Islam, begitu. Kemudian Rasulullah menjawab, Islam itu adalah silaturahim. Kemudian Islam itu adalah berkata jujur. Kemudian Islam itu adalah membantu orang-orang yang susah. And then Islam itu kita adalah tidak boleh mencela. Kita tidak boleh mencela satu sama lain. Kemudian Islam itu adalah menjaga garis keturunan. Itu yang dikatakan Rasulullah kepada orang Baduy tersebut. Dan itu juga adalah awal ajarannya yang disampaikan oleh Rasulullah tentang Islam. Kemudian orang Baduy tersebut akhirnya tertarik untuk lebih dalam lagi mempelajari Islam, dan sampai akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Luar biasa sekali ya guys. Sangat luar biasa sekali.
Dan seperti yang kita ketahui ya, uh, Rasulullah ini sangat luar biasa sekali. Rasulullah itu memiliki akidah, memiliki akhlak yang sangat mulia sekali. So, akhlak itu apa sih? Akhlak itu adalah suatu bentuk atau karakter ya, yang kuat di dalam jiwa, dan darinya itu muncul perbuatan yang bersifat iradiyah, ikhtiariyah. Apa sih artinya? Ya, artinya adalah kehendak pilihan yang berupa baik atau buruk, kemudian indah atau jelek, sesuai pembawaan, kemudian menerima pengaruh pendidikan yang baik dan buruk. Seperti itu. Lalu dari mana sih sumber akhlak ini? Nah, akhlak dalam Islam ini bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan memang Rasulullah sebelum bertugas ya menyempurnakan akhlak manusia, beliau sendiri itu sudah memiliki akhlak yang sangat luar biasa sempurna sekali. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sebab itulah Rasulullah dijadikan sebagai uswatun al-hasanah. Seperti itu, atau teladan yang baik. Lalu apa saja sih simbol-simbol atau lambang-lambang yang mengatakan bahwa Rasulullah ini adalah uswatun hasanah, adalah teladan yang baik? Nah, di sini ada 4 lambang yang digambarkan oleh Rasulullah yang membuat Rasulullah itu mendapatkan istilah uswatun hasanah. Yang pertama adalah sidik. Nah, sifat yang selalu berpihak pada yang benar dan tidak pernah berkata bohong. Begitu. Jadi, apapun yang dia ucapkan itu selalu benar. Dia tidak pernah berbohong sedikit pun. Kemudian yang kedua adalah amanah. Dia selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Kemudian dia selalu komitmen untuk menunaikan hal tersebut. Kemudian yang ketiga tablik. Menyampaikan seruan yang hak, menyampaikan dakwah yang benar, dan tidak pernah menutupi informasi apapun, terutama informasi-informasi yang sahih bentuknya. Kemudian yang keempat, fatonah, yaitu menyangkut sikap yang cerdas dan kepahaman terhadap segala sesuatu hal. Begitu. Nah, kemudian menurut Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa hakikat akhlak itu mencakup 2 syarat, yaitu perbuatan itu harus konstan, harus kontinu, harus selalu kita lakukan. Kemudian yang kedua, perbuatan yang kita lakukan secara rutin itu harus dijalankan dengan ikhlas, tanpa paksaan sedikit pun, dan menjadikan hal tersebut sebagai refleksi jiwa kita. Seperti itu. Kemudian perihal ruang lingkup ya, perihal ruang lingkup. Nah, secara umum akhlak itu dibagi menjadi 2. Seperti yang kita tahu, ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk, atau akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Kemudian kalau berdasarkan ruang lingkupnya secara apa ya? Secara tujuan atau secara kalau dilihat ruang lingkupnya secara tujuan atau target orang atau targetnya itu dibagi menjadi 2, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada manusia, atau yang sering kita kenal ya dengan istilah hablum minallah dan hablum minanas. Seperti itu. Lalu sumber dari akhlak ini dari mana sih? Nah, di sini menurut Syekh Shaltut ya, yang dikutip oleh Ulil Amri Syafri dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Di sini beliau mengutip 3 aspek untuk pendidikan akhlak. Ada aspek apa saja sih? Yang pertama adalah aspek tauhid dan atau akidah. Kemudian yang kedua aspek akhlak. Yang ketiga adalah aspek hukum. Aspek tauhid ini adalah pembersihan diri dari bahaya syirik ya, dan keberhalaan serta pendidikan keimanan. Jadi kita mendidik seseorang itu melalui keimanannya gitu. Aspek tujuan utamanya adalah pendidikan keimanan
Kemudian yang kedua, yang tadi aspek akhlak, upaya pendidikan diri atau jiwa agar menjadi insan mulia dan mampu membangun hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan yang lain atau dengan makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya, seperti itu. Kemudian aspek hukum, aturan-aturan yang sudah tertera ya pada Al-Quran, dan kemudian aturan-aturan ini kita pakai untuk mengatur atau mendidik diri kita, seperti itu. Next, semua hal itu apakah bisa kita dapatkan dengan begitu saja? Apakah kita bisa menguasainya begitu saja? Tentu saja tidak. Gitu. Mengapa? Karena sama halnya seperti kita bisa berjalan ya. Ketika kita baru lahir, seorang bayi itu tidak akan mungkin langsung bisa berjalan atau berbicara. Pasti memerlukan proses dong. Dari mereka belajar berjalan, kemudian mereka jatuh, kemudian mereka berdiri belajar lagi, kemudian mereka terjatuh lagi. Dan sama halnya juga dengan ketika kita memasak mie instan ya guys, ya teman-teman, memasak mie instan, namanya memang mie instan, tapi untuk membuat makanan itu kita memerlukan proses. Kita masak dulu airnya, kita masukkan minyak, aduk, tiriskan, dan lain sebagainya, baru kita bisa makan mie instan tersebut. Nah, sama halnya dengan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Apakah kita bisa mengetahui akhlak-akhlak tersebut dengan sedemikian rupa? Langsung ketika kita lahir kita langsung mengetahui hal itu semua? Tentu saja tidak. Lalu bagaimana prosesnya? Kita mengetahui hal tersebut melalui keilmuan atau ilmu, dengan belajar, dengan mendengar, melihat, mendengarkan kisah, membaca. Hal itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu, dengan cara belajar. Oleh sebab itu, Allah sangat-sangat mencintai dan menyukai sekali orang-orang yang menuntut ilmu. Sampai-sampai para malaikat berbondong-bondong turun ke majelis ilmu hanya untuk mendoakan orang-orang yang duduk bersama dan menuntut ilmu di sana. Seperti itu. And then ya masalah ilmu-ilmu apa saja yang dianjurkan Islam itu telah menjadi persoalan yang mendasar ya sejak hari-hari pertama Islam itu masuk. Apakah ada ilmu-ilmu khusus yang harus dicari? Apakah ada? Nah, di sini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu yang wajib dicari adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pelaksanaan syariat Islam. Nah, sedangkan yang wajib kifayah adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kemasyarakatan. Nah, Imam Al-Ghazali di sini juga mengklasifikasikan ilmu kepada ilmu agama dan ilmu non-agama. Ilmu agama ya, atau yang disebut dengan ulum syar adalah kelompok ilmu yang diajarkan lewat ajaran-ajaran Nabi dan wahyu. Sedangkan ilmu non-agama ini diklasifikasikan kepada ilmu yang terpuji, kemudian dibolehkan, dan tercela. Nah, sejarah misalnya ya. Sejarah ini masuk ke dalam ilmu yang diperbolehkan untuk dipelajari. Kemudian contoh lain, sihir atau ilmu goib itu adalah ilmu yang tercela, ilmu yang tidak boleh kita pelajari, seperti itu. Kemudian adapun ilmu yang terpuji ya. Ilmu yang terpuji yaitu ilmu-ilmu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan termasuk wajib kifayah dalam menuntutnya. Seperti ilmu tentang obat-obatan, kemudian tentang ilmu pengetahuan, tentang matematika, tentang keterampilan-keterampilan lainnya. Nah, sumber ilmu sendiri ini ada dari manapun ya. Kita bisa mempelajari ilmu itu dari manapun, dari Al-Quran, dari sunnah, dari kisah, dari alam semesta, dari keluarga, dari teman, dari diri kita sendiri, dan juga dari sejarah umat manusia. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, apakah ilmu yang kita pelajari ini akan bermanfaat? Akan berguna? Jawabannya adalah ilmu itu akan berguna dan bermanfaat ketika itu diamalkan, ketika itu dijalankan. Bukan hanya kita sekedar mengetahui kemudian kita simpan sendiri tanpa kita lakukan.
Jadi ilmu yang bermanfaat dan yang berguna itu adalah ilmu yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tersebut bisa kita bagikan kepada orang lain. Seperti itu. Tapi ketika kita membagikan ilmu tersebut, kita niatkan lagi ke dalam diri kita. Kita membagikan ilmu ini agar mereka juga paham apa yang kita ketahui. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita memiliki kesalahan atau misalkan orang itu mengkoreksi kita, kita tidak boleh marah. Seperti itu. Sebab apa? Sebab semua manusia adalah murid dan semua murid adalah guru. Dan sebaliknya, semua guru juga adalah murid dan semua murid adalah manusia. Jadi semua manusia itu sama, gak ada yang berbeda. Dan kebenaran sejatinya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. So, sebelum kita tutup, ada sedikit syair yang saya temukan, yaitu Gurindam 12 pasal pertama yang berbunyi, barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Saya Kiki Rasita Nurbaiti pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah walidahu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.